Yuk kembali lagi di The Pods Devi One Podcast. Kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang dialami oleh Kak Eva. Oke Kak Eva, boleh diceritakan kisah horornya? Ini saya perkenalan dulu atau usah nih? Langsung perkenalan. Oh ya, perkenalkan nama saya Bunga Eva Aprilia, bisa panggil Eva. Saya dari 10 di KPI 1. Iya, ini sekolah sama kita juga. Oke, pertama-tama saya mau cerita pengalaman saya masih kecil, yaitu di rumah lama saya. Oh, jadi pindahan gitu ya? Iya, sekarang kan saya nggak tinggal di rumah lama kayak. Jadi di jalan Madiopuro, saya nggak akan sebut nomornya berapa, Pak, jalan Madiopuro. Di situ saya tinggal udah dari lahir ya, gitu deh. Ya, terus setelah itu saya sering banget itu kayak bermain sama anak-anak kecil, tapi nggak tahu anak kecilnya itu siapa. Itu umur berapa? Kemungkinan masih umur 4 sampai 5 tahun. Kecil banget ya berarti ya. Tapi itu sadar gitu ya? Sadar ya, saya sadar main, tapi nggak tahu itu main sama siapa, itu saya nggak tahu. Jadi pas dikasih tahu sama orang tua, kamu main sama siapa gitu, nggak, ya saya sebut kayak sama cucu gitu. Saya dia perkenalan gitu? Bukan perkenalan, lebih ke nggak tahu kenapa, tapi saya udah tahu namanya gitu loh. Jadi langsung saya sebutkan ini namanya cucu. Ya. Tapi ibu kamu nggak lihat gitu? Nggak, jadi saya melihat jadi bentuk kecil banget, kayak ya benar-benar kecil, bayi, nggak tahu bayi atau kecil banget. Mini Cooper. bukan mini Cooper, tapi serius itu kecil banget sumpah. Sekecil ini, kurang kecil nih jari saya, kurang benar-benar kecil banget. Itu buat Ya, kayak kamu main sama kecil gitu? Iya emang kecil. 4 tahun kan lumayan besar gitu ya? Iya saya 4 tahun. Iya saya 4 tahun. Cuma saat main sama mereka tuh, ya emang mereka sekecil itu tuh. Terus lihatnya gimana, gini gitu? Enggak ya, kelihatan gitu, saya langsung Pakai kaca pembesar gini Mbak. enggak sih, tapi kayak ya emang udah kelihatan, entah mereka munculin diri ngeliatin ke aku atau nggak tahu kenapa, tapi mereka udah muncul, aku udah ngeliat mereka. Oh Dia nggak berubah bentuk gitu? nggak sama sekali. Terus pernah juga itu orang tua saya ini udah tidur, terus saya itu main sendirian. Jadi dari jam 8 sampai jam 3 malam itu main sendirian dan ngobrol sendiri. Saat orang tua saya bangun, saya ditanyain, kamu main sama siapa? Saya jawab, loh ini sama teman saya, namanya Cucu gitu. Cucu siapa sih gitu, kok main sendiri? Kamu main sendiri jelas-jelas gitu. Itu malam-malam benar kayak ditanyain itu siapa, kayak aku jawab ya Cucu, namanya kan anak kecil. Iya, betul apa. Nah tapi ibu kamu kan udah tahu ya itu nggak ada orangnya. Terus itu ibu kamu nggak cari tahu kenapa anak saya gini gitu? Enggak, mungkin ibuku mungkin ngiranya tuh kayak ya namanya anak kecil punya imajinasi gitu. Tapi ternyata pas aku udah besar, pas tanya-tanya ke omku, terus dia nanya, itu namanya bayi bajang. Kamu ajak main itu bayi bajang. Pantas sekecil itu. Nah ya, jadi bayi yang entah itu diaborsi atau dibuang madrasah dari ya. Terus untuk emang rumah saya itu terkenal horor, dan sekarang kan rumahnya dikontrakan. Lebih ke banyak orang yang ngontrak di situ tuh nggak betah. Nanti ada yang jaga ya Mbak. Ya udah lama soalnya. Itu rumahnya besar. Alhamdulillah iya besar. Iya besar. Jadi Satu orang? enggak sih, ada satu keluarga yang ngontrak. Jadi sehabis saya pindah, itu ada satu keluarga ngontrak di sana. Belum ada 1 bulan mereka udah pindah. Katanya mereka tuh kalau di atas di tempat kamar saya dulu, mereka itu sering dengar ada suara kayak orang lewat kayak duk, kan ada tangga ada itu. Tangganya tangga kayu. Jadi kalau ada yang lewat dari sana itu pasti bunyi, entah nyit atau duk, itu selalu. Iya. Terus ada lagi gangguan yang dialami sama orang yang kontrak di situ? Sering kesurupan. Itu siapanya? Kayak jadi ada anak ceweknya ini kan udah gede, udah dewasa. Saat saya masih kecil mereka udah dewasa gitu. Nah punya pacar lah, pacarnya ini kalau di Malang kan ada namanya jalan kepang, udah jadi dulu apa? Jamping, ya. ya. Ini kebetulan iya itu.
udah lumping, jadi pacarnya kan ikut udah lumping. Nah pas ke rumah saya itu sering kesurupan, katanya katanya si penunggunya tuh kayak nggak terima gitu. Oh, penunggunya nggak terima. Iya, penunggunya nggak terima kalau ada yang tinggal di situ. Jadi kalau misalnya yang tinggal kamu itu nggak apa-apa? Iya, keluarga saya kan udah dari lama kan, jadi mungkin mereka akrab. udah tahu, udah akrab gitu loh. Karena beberapa kali juga. Jadi ini buat gambaran, ini kamar saya. Iya. Terus keluar gini, ini kan tangga. Di sini tuh ada kamar juga. Di situ tempatnya gendruwo banyak sekali, sumpah. Jadi di pojok rumah itu banyak banget. Bukan pojok rumah, maaf. Pojok kamar itu tuh banyak banget gendruwo. Terus beberapa kamar juga ada pocong. Kalau boleh tahu itu kamarnya ada berapa? Lumayan banyak sih kamarnya, ada 5 kamar, jadi sama kamar atas punya. Itu rumahnya kan rumahnya Iya, rumah Kak Eva. Itu bikinnya dari nol atau dari nol, bangun sendiri. Jadi katanya emang udah ada, jadi sebelum dibangun emang udah lama ada yang tinggal di situ. Maksudnya ya penunggunya udah lama di situ. Jadi sebelum aku bangun rumah mereka udah di situ. Terus boleh dilanjutkan? Ya, terus setelah itu untuk pengalaman rumah saya itu banyak banget. Saya bilang katanya ketemu gendruwo lah, diganggu sama makhluk di sana lah gitu. Yang buat mereka itu nggak tahan dan lebih ingin pindah dari sana. Kontraknya 1 tahun, tapi mereka sebelum 1 tahun itu udah pindah kebanyakan. Tapi sampai sekarang ini masih dikontrak. Sekarang yang ngontrak udah pada pindah, rumah saya kosong. Kalau saya lihat sering main ke Madapura, saya lihat rumahnya kosong. Dan lumayan angker juga. Maksudnya vibe-nya sama saat saya tinggali sama sebelum saya tinggal itu beda. Vibe-nya sekarang lebih gelap. Tadi itu udah nggak ada yang kerawat gitu. Udah nggak ada, udah di. Kenapa nggak dijual aja kayak tanahnya? Mungkin nanti itu rumahnya bisa dibongkar gitu. Karena itu bukan rumah saya lagi gitu, udah dijual gitu. Udah dijual. Iya. Terus dari kisahnya Kak Eva sendiri ada lagi? Hanya sebenarnya kisah saya horor. Jadi ada salah satu saya pindah ke rumah di Skapuro, lumayan dekat juga sama Madapura itu maghrib. Saya masih kecil, masih kelas 3 kalau nggak salah. Itu saya main sendiri, ibu saya nganterin mas saya buat les, terus saya sendirian gitu. Tiba-tiba saya dengar suara kakek-kakek nangis, dan nggak ada kakek-kakek sama sekali. Jadi saya kayak gitu, kayak orang sakit di rumah sakit. Itu rumahnya kayak di kampungan gitu. Iya, di perkampungan, jadi kayak masuk ke kampung kecil gitu. Terus ada 3 rumah kan, ini rumahnya yang punya rumah, ini kontrakannya, ini baru rumah lagi, rumah tetangga saya. Jadi kalau maghrib itu kan sepi. Nah, saya masih kecil itu sering banget kayak dengar suara gitu loh. Kayak entah suaranya tiba-tiba kayak suara kakek, kan di rumah itu nggak ada kakek. Tapi Kak Eva merasa kayak takut gitu. Ya pertama awal-awal nggak kayak mungkin orang beneran biasa Tapi aja. kan itu kan rumahnya di perkampungan ya, otomatis kan kayak rame gitu. Jadi untuk cerita tadi saya lanjutin. Ya, maaf ya guys. Tadi kepotong. Nah tadi kan kayak rame banget gitu kan, di rumah sepi banget, bener sepi gitu, gak ada siapapun di rumah, dan saya dengerin suara kakek-kakek itu. Jadi maghrib kayak kalau orang Jawa namanya kan surup dan ya. Jadi saya tuh suasana maghrib gitu. Saya tuh masih kelas 4 atau 3 itu di luar kayak main anak-anakan gitu sendirian. Tiba-tiba dengar main boneka. Jadi main boneka. Setelah itu saya main boneka, tiba-tiba saya dengar kayak suara kakek-kakek gitu. Kan di rumah nggak ada siapa. Itu benar-benar sendirian gitu, nggak ada orang tua atau nggak ada siapa itu. Orang tua aku, ibuku itu kan lagi nganterin masku les, dan terus setelah itu yang tetanggaku sebelah ini
belum pulang kerja. Setelah itu ayahku juga belum pulang kerja. Sama tetangga sebelah ini kan ada nenek-nenek ya, bukan kakek-kakek. Itu tuh tidur gitu, cuma bukan tidur, mungkin di dalam dan nggak ada suara apapun dari rumah sebelah gitu. Itu benar dari dalam rumahku. Jadi pas aku kayak ngerasa kayaknya ini ada suara luar gitu, aku masuk, suaranya makin besar banget gitu. Tapi itu kamu tetap positif thinking gitu. Dia mungkin kayak mungkin orang lain atau apa, jadi aku masuk aja. Tapi ternyata pas aku masuk suaranya tuh semakin besar, kayak orang, tau nggak sih kakak orang bilang kayak gitu suaranya, sumpah. Oh gak bohong, itu beneran nangis gitu, bukan entah nangis, entah gak tahu kayak. Tapi itu kamu tetap di rumah apa kabur? Di rumah. Pertama di rumah, terus lama-lama kok di rumah. lama-lama suaranya itu semakin besar, terus aku milih keluar aja sih, kayak sama boneka aku keluar ke depan gitu. Cuma cari temen, tapi nggak ada temen sama sekali. Ada aku nunggu sampai habis isya, aku nungguin buku di depan. Itu nggak kepikiran untuk pindah ke rumah tetangga dulu sebentar gitu? Dan rumah tangga sepi, benar sepi. Kampungnya tuh kayak kampung sepi gitu loh, kayak ya, bukan di kampung mati, emang sepi gitu jam-jam segitu sepi. Anak-anak kecil tuh jarang banget keluar gitu loh. Tapi ini karena kamu di luar sendiri. Jadi di luar sampai isya nungguan ibuku gitu. Baru ibuku keluar, baru ibuku pulang gitu. Tanya lalapo deh, maksudnya lalapo di sini gitu, maksudnya kamu ngapain di depan sini gitu loh. Ya bilang nggak ngapa-ngapain gitu, saya ya nggak mungkin aku kan bilang gitu. Pasti kamu pendem sendiri gitu. Iya. Kenapa nggak coba buat ceritain ke orang tua gitu? Saya nanti sama-sama takut gitu. Jadi nggak berani pulang. Jadi nanti sama-sama takut gitu. Akhirnya udah gitu. Terus ini pernah juga di rumah itu, rumah yang tetap sama. Aku tidur nih sama nenekku kan minta tinggal di rumahku sebentar gitu. Terus setelah itu kan aku tidur sama nenekku. Saat tidur aku platform rumah ini. Ya kan gelap kan. Plafon ini Ya plafon atap rumah. Atap rumah itu contoh nggak? Itu ada banyak bayangan anak kecil seakan-akan nonton aku yang gitu. Itu yang kata kamu bayi bajang yang kecil-kecil Beda. gitu. Karena beda orang. beda makhluk. Oh iya, beda beda. makhluk. Itu tapi kan kalau yang aku lihat pertama bayi bajangnya kan kecil ya. Iya. Nah kalau yang ini tuh kayak sekitaran anak-anak umur udah kayak gitu. ya mungkin ada SD Iya. nah ya sekolah dasar gitu. Berarti kayak banyak banget anak kecil ya? Banyak banget. Saat aku tidur gini pas lihat ke atas, kalau tidur kan lihat ke atas gini, itu banyak banget. Cuma bayangan sih, mau bayangan entah ada cowok, ada cewek, bayangannya itu banyak banget gini. Seakan nonton aku tidur. Itu kamu diem aja apa? Untuk pertama kali aku diam, terus aku coba pejamin mata, lihat ke atas lagi masih ada itu, tambah banyak. Tapi itu kamu tahu kalau bukan orang? Ya tahu karena posisinya di kamar ketiga itu ada aku sama nenek doang gitu loh. Sedangkan nggak mungkin dong ada anak kecil lagi gitu ya. Dengan Itu kamu coba bangunin nenekmu apa enggak? enggak, karena nggak berani. Akhirnya aku langsung mutusin keluar kamar, tidur di ruang tamu. Gitu. Dibandingkan Itu mukanya pada serem-serem. bukan nggak ngeliatin muka, nggak ngeliatin Cuma yang bayangan, iya bayangan doang. Tau nggak sih kalau Orang gitu? gitu. Iya, tau nggak sih kalau kalian lihat kayak misalnya Bayangan seseorang sendiri. gini gitu, iya gini kayak duduk gini set gitu. Jadi ini semisal ini ya aku ini tidur, di sini bayangannya kan di platform gitu. Platform. Plafon rumah. Iya, Plafon rumah. maaf ya Aduh. tipe dikit. Aduh. Jadi di plafon rumah itu kayak gitu, diliatin gitu. Terus kayak menurutku kayak ya udah gitu kayak oh ya sehat mungkin ya udah tuh. Nah juga Tapi kamu tidak merasa takut gitu kan? ya takut lah, udah takut aku udah takut nih. Aku udah takut nih. Aku keluar dari kamar, tidur di ruang tamu gitu. Nextnya aku itu sholat. Jadi memang maghrib tuh aku sholat maghrib di rumah. Rumahnya tetap sama ya ini gitu. Jadi ini dapur, ini kamar mandi, ini tempat sholat gitu. Lihat sholat kecil gitu kan kayak gitu. Aku sholat di situ. Dan aku merasa di belakang itu ada juga orang julang tinggi banget di belakang aku. Pas kamu lagi sholat Iya. Makmumnya gitu ya? Iya. Makmumnya gitu ya? Nah, di situ tapi kan kalau semisal ya arwah atau makhluk halus gitu kan mungkin entah itu enggak dan bukan sih, cuma kayak
tahu menjulang tinggi doang gitu, kayak aku rasa Cuma itu berdiri aja di belakang gitu. Kayak gini. aku ngerasa di belakang ini ada gitu, jadi aku kayak kayak cepet, jadi akhirnya aku nggak terlalu konsen karena benar takut di belakang aku rasa itu. Tapi dia nggak ganggu, cuman kayak merasa nggak nyaman aja nggak Ya jelas gitu Terus kayak kayak gitu tuh seringnya kayak gitu waktu kita salam ya. iya itu. aku cepet-cepet itu. salam sih itu. Salamnya itu. Aja salam kan sholatnya kayaknya kan merem. enggak. Salamnya merem enggak? Jadi aku tuh cuma kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah langsung aku cepet-cepet, nggak sempet doa karena beneran takut. Karena pas lihat ke belakang itu kan cuma aku doang gitu, gak ada siapapun, walaupun di situ ada ibuku. Kan nggak mungkin ya ibuku ngapain di belakang aku nungguin sholat gini gitu kan nggak mungkin. Itu kayak film yang kita tonton kemarin gitu. Ya betul. Nggak boleh sebut. Nggak boleh sebut. Kita nggak di endorse sama filmnya. Endorse ya, masuk sini. Bercanda. Terus Lewat. setelah itu pernah juga tetap nih aku tetap sholat. Aku kan di sini ada tangga buat naik ke atas, dan di atas kan jemuran doang gitu. Itu dengar suara orang naik ke atas gitu. Kayak tangga gitu. betul. Itu Iya, waktu terus kamu di rumah sendiri apa? itu aku ada abangku ada di rumah, cuma pas itu aku sholat pas aku tanyain Itu lari atau jalan biasa gitu? pertama jalan biasa terus turun lagi, terus saya bapak cepet gitu. Jadi berulang kali gitu. Iya, terus saya pas aku udah selesai sholat aku lihat ada siapa, aku selesai langsung gak sholat lagi, mending aku sholat ke langgar aja. Itu pas waktu kecil juga. iya masih kecil, masih kelas 3 kalau nggak salah, itu kelas 3 atau kelas 4 lupa aku. Kelas 3. Kamu digangguin gitu kan udah kayak sering banget ya. Tapi kamu nggak pernah bilang siapa-siapa. Nggak pernah, soalnya nanti kalau bilang ya itu tadi pada takut semua gitu. Ini ya udah dong, udah dari rumah itu kan aku pindah-pindah kontrakan, itu tetap di bukan kontrakan sama, cuma pindah ke gang beda. Itu pernah ini satu masih satu daerah. iya, Beda tempatnya aja. iya gitu. gitu. Itu pernah aku mimpi, jadi ini tuh mimpinya emang random tapi juga serem. Jadi aku pernah mimpinya tuh aku lihat cewek cantik banget di mimpiku, cantik pakai baju hijau ya, pakai baju hijau kayak orang kebaya. Enggak, jangan ya, jangan sampai, jangan sampai juga jangan. Tapi pakai baju hijau orang zaman dulu gitu loh, cantik Kayak kebayang gitu. betul, tapi kayak orang Belanda. Enggak, itu kan wanita. Kebaya biasa yang kayak rakyat biasa gitu kan. Bukan Belanda tapi memang Kayak orang dulu. Oh, orang dulu, bangsawan zaman dulu. Iya mungkin gitu. Itu di belakang rumah. Itu yang ganti kosan ya? kontrakan Mbak. Oh iya. Iya diganti kontrakan. Masih kecil kelas gak Mbak. Jadi ganti kontrakan, kan di kontrakanku yang baru itu ada tempat jemur, tapi di belakang gitu loh. Jadi dan aku sering main di situ juga tuh. Oke, ada space dikit. Iya, di situ. Terus setelah itu di mimpiku tuh orangnya aku deketin nih. Aku deketin orang yang cantik banget, sumpah tuh bener cantik, kayak definisi cantik banget gitu. Aku bilang ini cantik banget. Tapi dekat, semakin dekat dia kan melambai gini kan, kayak ngajak aku gitu. Terus tangannya pas aku udah deket tangannya gini gitu. Terus mukanya separuhnya udah tengkorak. Di sini cantik, di situ tengkorak. Udah deh aku langsung di mimpi itu aku kabur masuk ke rumah, dan anehnya ya, tiba aku nyari orang tuaku nggak ada semua gitu. Pas aku Itu bangun malam. iya. Itu kan mimpi, dan aku pas di mimpi itu kayak cari orang tuaku gitu loh. Oh, Tapi di mimpiku tuh orang tuaku nggak ada semua gitu. Terus pas kamu bangun dari mimpi itu gimana? Aku bangun dari mimpi itu sebenarnya takut sih. Terus aku bilang ke ibuku, kata ibuku, ya jangan sering main di belakang. Terus tanya dong ke tetangga, dan tetangganya kan ada nih mas-mas cowok gitu. Mas-mas cowok itu tuh saat main di belakang, tiba-tiba ada yang kayak bisikin ke kayak, langsung udah Merinding nggak sih? serem banget. Udah langsung mas-mas itu langsung masuk ke dalam, nggak berani ke belakang lagi. Berarti mas-mas itu termasuk penghuni lama di tempat Iya, itu gitu ya? iya. sering diganggu juga berarti. Ya sering gitu, apalagi pas kan kalau mau apa tuh cuci piring kan di belakang juga kan. Iya. Dan cuci piring tuh, tau gak sih kak, kita lihat gini kan pupil mata di sini kan kayak kelihatan. Oh iya, seperti iya, itu ya. iya. Ekor Itu mata. ada orang gini kayak ngawasin aku. Jadi cuci piring di sini kayak ada orang. Itu mbaknya membantuin itu kali. Iya juga. Iya betul, kayaknya gitu Oh, deh. gitu. Tapi nakutin ya, kayak tiba cuma diem doang gitu. Tapi pas aku lihat kan nggak ada siapa-siapa.
langsung udah deh nggak usah cuci piring, aku taruh aja piringnya udah, dan itu udah bersih. Tapi kamu itu sambil deg-degan gitu. Iya kan udah lumayan gede juga dan paham itu bukan orang gitu loh, udah paham gitu ya deh ya udah aku lebih baik. Kalau sekarang nih, ketika udah SMK ini masih ngerasain hal kayak gitu atau enggak? Kalau sekarang nggak, jarang sih, alhamdulillah jarang ya, jangan sampai ya Allah jangan gitu. Jadi aman-aman aja. Aman, Mungkin di sekolah ini enggak, kalau di sekolah sih alhamdulillah belum. Untuk yang jangan itu enggak usah, mending enggak usah gitu. Kan yang tadi yang cuci piring itu kan itu kan pindah kontrakan. Iya. Pas udah pindah kontrakan, kamu cerita nggak ke ibu kamu apa yang kamu alamin di kontrakan sebelumnya? Iya, aku selalu cerita akhirnya karena emang takut gitu. Kata ibuku kayak yaudah mungkin mau kenalannya ya gitu, serem banget kenalannya. Iya deh yaudah. Tapi yang di kontrakan satunya lagi ini, kamu cerita ke ibu kamu? Iya, akhirnya ya aku langsung ceritain kalau aku dapat pengalaman horor. Cuma kadang ibu nggak percaya gitu, kalau nggak ngerasain sendiri gitu. Kayak mungkin kecapean kali deh atau apa gitu. Tapi akhirnya pas itu pernah ketemu, jadi omku ini emang bisa gitu loh, maksudnya bisa lihat. Terus aku cerita ke mereka, katanya yang di mimpiku itu ngajak aku buat ikut mereka gitu. Yang Mbak cantik. Waduh. Jadi untungnya di situ aku nolak, dan soalnya pas aku mau ke mereka kan dia kan gini kan tangannya udah kayak iya yang kayak jabat gitu. tangan. Udah mau gini, terus kan udah mau gini, terus lihat mukanya udah jadi tengkorak, bukan orang. Aku balik lagi. Jadi mimpi tuh kayak sadar gak sadar gitu. Betul. Ya? Jadi di mimpi itu tuh emang itu sama mereka Iya. masuk mimpi. Ya itu aku tanya ke muka saya, ya itu namanya mau ngajak kamu. Itu cerah gitu. Iya kelihatan banget, kelihatan mukanya cantik banget. Aku ingat cantik banget. Hidungnya mancung, matanya agak melebar gitu. Terus rambutnya tuh lurus. Dari jauhan tuh kayak mukanya rata gitu ya. Iya cantik, muka ccantik gitu. Iya. Gak Semua sampai warga dekat. Indonesia pada umumnya. Iya kan. betul, babak Babak cantik gitu betul. kan. Terus pas ke sana, lah kok gitu. Jadi separuh cantik, di sini udah kayak tengkorak, terus rambutnya udah putih. Tremor gak sih itu? Ya untungnya di mimpi ya, kalau asli mungkin udah pipis semuanya. Pingsan mungkin Iya, pingsan udah gitu ya. kayak ya Allah pasrah gitu. Kayak mulai ngalamin itu kayak ngerti gak sih kayak Freeze itu ya, freeze ya kayak gitu kan, kayak hah gitu kan. harus ngapain gitu. Iya gitu. Dan ya itu sih mimpi, menurutku mimpi juga lumayan serem kayak diajak makhluk gitu. Buat kalian yang mimpi gitu, mending kalian cerita deh ke orang tua kalian. Tuh, dengerin. Biar Biar nggak dipendam sendiri. Kalau dipendam sendiri tiba-tiba iya, kayak jadi kayak gitu kan. saya kan tahu. Biar orang tua tuh ngasih solusinya gitu. Kalau misal mereka nggak percaya, ya coba deh kamu mungkin Sharing ke orang. bukan cerita orang, kalau di ibadahnya diperkuatin lagi deh. Nah, sholat jangan lupa. Terus kalau yang sekarang ya, sekarang emang aku sering, ya silakan mau tanya apa kak? Berarti selama ini yang cuman bisa ngerasain sekitar tuh cuman kamu di antara ayah sama ibumu. Iya, aku paling sensitif. Tapi Terus sekarang ada pamannya juga kan. iya, aku sering tanya ke om, jadi om kayak tanya gitu. Jadi kayak sering banget nanya ke om, ini apa sih, ini apa gitu. Soalnya kan kalau tanya ke ibu selalu bilang dia positive thinking aja gitu. Iya, tapi- Ibadahnya dikuatin lagi, ya template lah. Maunya pasti template gitu. Jadi ya udah. Karena biar sama-sama nggak takut ya kan. Iya. Kan takutnya Iya. takut semua. Iya betul. Bubar, Iya. hilang semua. Tapi pastinya kan kamu cerita lagi dan cerita lagi kan ke ibu kamu kan. Mm-mm. Itu ada percayanya enggak? Ibu baru percaya itu saat aku mata batinku ditutup, karena udah yang ngikutin aku itu udah lebih batas ya, itu udah mau ngerasukin aku. Jadi aku baru mau ditutup baru ibu percaya. Berarti ini ya 50-50 gitu ya. Iya. Setengah-setengah, setengah Itu percaya, setengah enggak kelas gitu. berapa itu di Kelas corona itu 2019-an, iya 2019-an itu beneran. Tau gak sih, aku pernah foto buat ijazah SD. Pernah nggak kalian? Ya pasti pernah Iya. kan. Tapi di situ pas di foto muka aku pucet banget, karena aku nggak pakai bedak sama sekali. Pucet banget kayak mayit sumpah. Pucet, dari pucet. Padahal make up gitu. Enggak, aku nggak make up, nggak make up. Tau gak sih muka aku kulu kayak gini udah di foto aja gitu sama Biasa ibu. gitu. Iya. Tapi pas dilihat hasilnya putih banget. Bahkan aku tanya ini diedit nggak?
enggak, yes itu. Wah, terus gimana itu? Ya itu ada di jasa SD ku, mukanya putih, pucat banget kayak are you okay gitu, malah tanya gitu, kamu nggak apa-apa kan saya kayak pucat banget gitu. Terus ada lagi? Banyak sih tapi kayak apa kalau nggak ada cerita gitu, jadi kita sering saja. Aku nggak ada ya, Kalau cerita horor tuh Alhamdulillah. kayaknya nggak ada deh. Ya Allah. Oh mungkin ini nih di sekolah nih. Mungkin ada yang ingat waktu kita mau PTA waktu itu. Ya. PTA, kita yang acara menginap di sekolah waktu itu. Oh iya. Iya, waktu itu pramuka ya? Iya, pramuka. Waktu kita awal masuk dulu. Nah, itu sekitar kita waktu itu ganti baju itu setelah acara Pagi nggak sih? jam 12 malam ya? Yang mau Yang tidur iya itu mau ya? tidur iya ganti baju segala macam pokoknya sekitar jam 11-12 malaman gitu. Nah, di lab desain nih, lab desain tuh komputernya nyala satu waktu kita mau ke kamar mandi. Itu Terus kamu yang lihat? iya, tiga anak kayaknya yang lihat. Pokoknya bareng-bareng gitu loh, kita bareng-bareng jalan-jalan gitu. Itu- Kita mau ganti baju di dekatnya lab program. Iya. Nah, ketika kita balik, komputernya udah mati. Pasti thinking aja. Komputernya udah mati. Mungkin positive thinking aja yang Iya, bisa jadi kan. Matiin atau ada yang habis pakai gitu mungkin. Iya mungkin gitu. Tapi 12 malam juga itu Iya, kan. mungkin habis nge-game Valorant mungkin ya kan. Ada gitu. Iya. Atau habis ini mungkin ngedit. Ya iya, ngedit di hantunya kafe. itu, Iya, di manips. kafe banget. Hantunya bikin manips. Di kafe banget ya. Di kafe banget. Hantunya bikin manips. Iya. Mungkin ada cerita gitu. Alhamdulillah tidak ada. Oh iya, aku lanjutnya aku mau habis ditutup ya, bukan habis ditutup, mau ditutup. Ternyata aku gak sadar diri. Ternyata bukan gak sadar diri. Oh, itu kayak agak pingsan. bukan kesurupan. Agak mau Pas foto tadi. Bukan yang mau ditutup. Katanya Oh, mata tadinya mau ditutup. katanya mau ditutup. Itu aku nggak sadar kalau aku itu ternyata ngucapin aku nggak mau ditutup gitu. Itu spontan gitu aja gitu ya? Iya, Ngomong gitu ya? sambil nangis itu kata ibuku kok aku ngomongnya sambil nangis, aku nggak mau dia tutup gitu, kayak apa berontak gitu loh, kayak aku nggak mau gitu. Tapi kamu sadar kalau kamu itu nggak tidur. Aku sadar, aku lihat orangnya yang mau nutup mata batin. Cuman nggak sadar kalau ngomong. Iya, aku ngomong gitu nggak sadar. Ternyata pas aku dikasih tahu tadi kamu itu nangis, tadi kamu iya. nangis, aku rasa kayak Kesurupan. Iya, tapi masih agak sadar gitu ya kan? Setengah enggak gitu. Jadi kayak pas udah ditutup, alhamdulillah sampai sekarang udah nggak. Cuma pernah puasan ya, satu lagi puasan pernah. Ini puasan saat itu kan aku halangan. Kapan itu puasa? Puasa udah tahun kemarin. Kira-kira tahun berapa itu? Tahun Mungkin 2023 ya masih. Oh, tahun kemarin berarti. Tahun kemarin berarti. Saat itu aku nggak puasa sih karena aku halangan kan. Nah di situ ada ibuku kan sholat di sholat apa namanya, sholat subuh, habis apa sahur ya kan. Iya, habis sahur ibuku sholat subuh, abangku tidur, terus setelah itu saudara-saudara lain ibuku juga tidur. Tiba-tiba di kamar mandi aku dengar orang suara nangis perempuan bilang gitu kayak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung keluar kamar mandi, nggak mau ke kamar mandi lagi malam-malam. Tapi biasanya kamar mandi memang tempatnya nggak sih? Iya. Sebenarnya tuh tiap tempat memang ada. Iya, memang ada. Cuman kamar mandi itu kayak yang paling ini kan. Cuma kan ini katanya puasa ya kan, puasanya katanya setan diingkat dan aku percaya itu gitu. Setelah itu pas aku ke kamar mandi itu langsung kayak apa iya puasa setan diingkat. Ada tuh dia yang nangis kayak pas ketinggalan puasa satu. aja, pas bukanya udah gak ada. Bukannya dilepas lagi, kasihan kan. Iya, gitu ya. Ikut mulu kan kasihan. Ya sih itu aja sih, kalau sekarang nggak berharap mau jadi Ya, nggak jangan usah, sampai. jangan sampai nggak usah gitu, nggak usah kenalan, udah kenal kok nggak usah kenalan. Aduh. Udah bestie ya berarti. Iya nggak bestie juga kayak aku tahu kamu ada aja ya jadi nggak usah. Soalnya kalau ganggu nggak apa-apa kan ya. Ya gitu udah. Ini mungkin tim kreatif. Kreatif. Ada yang mau nanya-nanya gitu? Iya.
Nggak ada? Nggak ada, Oke, oke. kita tutup ya guys cerita horornya sampai sini. Nanti bakalan ada cerita-cerita horor lagi dari kelas anak-anak kelas kita mungkin ya. Ya, tungguin episode selanjutnya ya. Ya, pasti seru-seru. Bye bye. See you next video.